Tes, kedengeran? Oke, good. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai perkuliahan praktikum pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait, bagaimana cara memberikan imunisasi pada bayi dan anak, seperti itu ya. Karena ada beberapa teman kalian yang sudah datang ke sini, alhamdulillah nanti saya akan meminta mereka salah satu bisa untuk menjadi berperan mungkin sebagai ibu gitu ya, untuk gimana caranya, memberikan posisi pada bayi atau anaknya gitu. Cuman di sini bonekanya kecil-kecil semua. Oke, intinya sama seperti biasanya ya, always setiap kalau kita mau ke pasien itu harus yang namanya kita yang pertama cuci tangan, gitu ya. Cuci tangan, kemudian nanti, persiapkan betul terkait APD-nya, kemudian, jangan lupa juga BHSP sama orang tua, ibu, ayah, atau siapapun yang membawa bayinya gitu, untuk menjelaskan juga terkait manfaat. Jadi jangan diberikan jangan kalian menjelaskan terkait efek sampingnya atau negatifnya dulu, tetapi jelaskan dulu manfaatnya. Manfaat kalau diberikan imunisasi BCG itu apa, manfaat diberikannya imunisasi campak itu apa, manfaat diberikannya imunisasi untuk yang DPT, polio, dan sebagainya, HIV kayak gitu tuh apa, itu silakan nanti dijelaskan dulu. Dan nanti manfaatnya bisa kalian search gitu ya, atau di buku juga sebenarnya sudah ada beberapa, cuma nanti kalau pengen lebih, paham betul terkait itu silahkan nanti bisa dicari, seperti itu. Kemudian nggak boleh juga kalian sampai tidak mengatakan atau menjelaskan efek samping yang kemungkinan bisa terjadi. Gitu ya. Contohnya misalkan, kayak kalau dari habisnya BCG itu terutama, itu anak tuh biasanya kadang demam, tambah rewel dan sebagainya karena sakit. Dan itu biasanya, bekas suntikannya yang BCG itu karena kan subkutan ya, tapi beneran sampai yang benjol gitu loh. Makanya kalau kalian mungkin bisa cek di lengan kiri atas kalian pasti ada bekas kayak kulit yang plok. Oh ya, itu kan itu BCG. Jadi memang saking sakitnya itu anak tuh biasanya tambah rewel, terus, ya fusi gitulah istilahnya, terus kadang juga bisa demam. Nah itu kita harus juga jelaskan. Tapi selama demamnya itu tidak sampai yang membuat katakanlah bayinya kejang dan sebagainya, itu sebenarnya nggak masalah. Dan itu biasanya sampai 2 sampai 6 minggu ya untuk, perlukaan yang di bagian suntikan seperti itu. Bahkan terkadang pun keluar nanah. Dan itu malah bisa dikatakan, ya itu memang, berarti imunisasinya berhasil, seperti itu. Jadi nggak yang langsung, "Wah ini nanahan, jangan-jangan ini," enggak. Jadi makanya harus dijelaskan terlebih dahulu efek sampingnya apa, dan apa yang bisa dilakukan, gitu. Yang salah adalah ketika sudah, di BCG itu adalah ketika sudah ada benjolan yang ada cairannya di dalam, kemudian kalian lakukan masase pada bagian itu, atau misalkan, digaruk-garuk, nah itu yang salah. Nggak boleh. Jadi ketika kita sudah memberikan, apa namanya, suntikan injeksinya pun itu kita nggak boleh yang habis di-tap-in itu langsung dienet-enet, dimasas gini-gini itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Sebenarnya, disarankan tidak boleh melakukan masase itu, gitu. Jadi kalau misalkan, nyabut ya udah sabut aja langsung di-dab aja untuk biar nggak keluar darahnya, kemudian ya sudah, selesai, gitu. Oke, gitu ya. Sama gini, kalau misalkan nanti posisinya itu adalah kalian di puskesmas atau, ya biasanya seringnya di puskesmas ya, kalau ke spesialis itu biasanya yang ngelakuin juga dokternya langsung gitu ya. Yang harus kalian lihat adalah buku KIA-nya. Buku KIA atau, apa ya, kayak kartu imunisasi, si bayinya gitu, dilihat apakah sudah lengkap atau ada yang kurang, atau ada yang terlambat, katakanlah seperti itu. Kalau misalkan terlambat atau apa, ya kita harus lihat lagi apakah pemberian vaksinnya itu memang yang harus dilakukan atau tidak. Apabila harus dilakukan, itu ada beberapa yang nggak apa-apa dilanjutkan, tetapi diselesaikan sampai maksimal, batas usianya, kayak gitu. Jadi nggak harus yang mengulang, tapi, ada juga yang ya udah langsung ada juga yang memang dia sistemnya harus, "Oh berarti harus yang ini dulu," ya udah
berarti harus kayak dari awal dulu tapi agak mundur, tetapi harus dilakukan, seperti itu. Kemudian, apalagi? Mayoritas itu ya. Nah, sekarang terkait, megang anaknya. Nah, cara megang anaknya itu, kalau misalkan bayi, itu kalau yang, HB0, hepatitis B0, itu yang biasanya kita berikan setelah segera bayi lahir, itu biasanya sih gampang. Anaknya misalkan pas sedang posisinya masih yang seperti ini aja, kita langsung bisa kasihkan gitu ya. Tapi kalau nanti misalkan sudah yang bayi yang datang sama ibunya kayak gitu, biasanya ya udah tinggal, posisi cuddling itu seperti ini. Jadi kayak, kepalanya ya kayak gendong biasa, kemudian posisi tangan si ibu juga harus yang, apa namanya, mempertahankan posisi si bayinya supaya tidak banyak bergerak. Jadi memang tangannya ini agak antara di samping atau di depan seperti ini nggak apa-apa, tapi yang penting dipegang gini, biar si tangannya nggak gerak-gerak, gitu ya. Jadi, biasanya dipakaikan baju yang mudah dilepas, entah yang di lengannya saja atau nggak berlengan gitu. Kalau pakai jaket sebaiknya dilepas. Terus kemudian kalau enggak ini bajunya yang di sini biasanya kita bukakan sedikit, kemudian apa namanya, ditarik gini. Kalau misalkan yang bagian lengan. Kalau yang di bagian kaki ya udah berarti kayak gini, terus nanti ini, ditarik seperti ini. Atau kalau misalkan pakai celana atau pampers ya udah di ini. Kan pampers sekarang modelnya gini ya. Jadi, lumayan memudahkan kita kayak gitu. Dan jangan lupa untuk, ibu posisinya harus duduk. Jangan berdiri gini ya, tapi beneran yang duduk, kemudian, misalkan duduk gitu terus kemudian, posisikan tangannya itu supaya si bayinya itu nggak banyak gerak. Kalau bayi yang masih di bawah usia 3 bulan, itu masih enak, karena dia biasanya masih agak, kecil ya, jadi masih bisa kita pegangnya itu nggak harus yang gini kenceng banget, tapi harus pastikan juga bahwa orang tua yang memegang si bayinya itu juga yang tega, yang maksudnya yang kuat. Dalam artian kuat itu nggak yang langsung kenceng banget, enggak, tapi dianya tuh nggak yang, "Aduh gimana ini?" Kayak gitu loh. Kalau misalkan posisinya orang tuanya udah yang seperti itu, coba cek ada nggak yang lain yang bisa menggantikan, gitu ya. Karena, eee cerita pengalaman aja dulu pas ada yang kejadian kayak gitu, jadi beneran yang panik sendiri, ibunya langsung, "Ah, saya nggak tega," gini, "aduh," gitu. Jadi pas mau disuntik bayinya sampai kayak apa, ikutan miring gitu loh. Jadi bener-bener pastikan yang megang itu juga, stabil gitu ya. Kalau misalkan memang nggak ada pasangannya gitu ya sudah silahkan nanti Anda, apa namanya, minta tolong sama temannya gitu untuk, "Ya sudah mari Bu saya bantu pegang," gitu. Karena takutnya malah pas posisinya udah mau suntik, bayinya ditarik lah atau apa gitu kan itu yang bahaya gitu ya. Oke. Tadi yang ini cuddling, kemudian kalau pada bayi yang memang sudah usianya yang dia biasanya sudah bisa duduk gitu-gitu, terkadang, dia didudukkan gini juga bisa. Jadi posisinya didudukkan seperti ini ya, kemudian ini juga tapi tetap disanggah gitu ya. Ini terus ini pegang, bagian mana yang mau disuntik, kalau bagian lengan ya berarti pegangnya seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau misalkan bagian kaki ya sudah ini seperti ini, gitu. Jadi, memposisikan bayinya sama anaknya tuh tetap aman sama nyaman, tetapi nggak memungkinkan mereka untuk banyak bergerak yang sampai dia begini, gitu. Tetapi juga nggak yang bikin dia itu langsung kayak merasa disekap gitu loh, seperti itu. Kemudian terkadang ada anak yang misalkan udah usia berapa ya? Kalau sudah usia 1 tahunan lebih, itu kan dia merasa mandiri ya. Terkadang tuh ya, polos aja duduk sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dia mau duduk sendiri ya nggak apa-apa, cuman kita pegang begini. Pas mau disuntik ya, itu silahkan dipegang seperti ini. Posisinya dia duduk sendiri itu nggak apa-apa, tapi ya udah kita pegang posisinya seperti ini. Supaya, tangannya atau kakinya misalkan bisa kayak gini, terus ini kayak gini juga bisa. Gitu ya. Jadi supaya setidaknya biar tangannya tuh nggak yang langsung tak gitu. Nah, posisinya seperti itu ya mayoritas. Oke,
Next kita akan belajar yang mana dulu? Oh ya, alatnya ya. Jadi di sini biasanya, ya ada alkoholnya nggak ada ya? Ada kapas alkohol kalau misalkan di, apa namanya, di rumah sakit atau di puskesmas nggak ada gitu biasanya pakai, kapas yang bulat-bulat seperti ini, tapi nanti ada diberikan, apa namanya, ya cairan alkohol atau ya yang untuk bersihin gitulah istilahnya, heeh, air steril gitu juga bisa. Tapi kalau sekarang itu mayoritas tenang aja udah ada yang namanya alkohol swab ya. Jadi ya udah pakai itu aja, it's okay. Karena kalau yang kayak gini nanti juga harus, membuang dan sebagainya itu ribet sekarang ya, sampahnya ininya nambah gitu, oke. Dan tenang aja, tugasnya kalian sudah tidak ada yang disuruh membulat-bulatkan kapas kayaknya. Oke, kemudian nanti juga ada vial modelannya, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kecuali yang polio itu, ada yang oral, makanya bentukannya seperti ini. Lah nanti megangnya kalian itu di bagian sininya. Ketika mau memberikan ke bayi, itu nanti modelannya, eee, ini pas biasanya kalau, polio yang oral ini kadang kan barengan sama yang injeksi juga. Jadi injeksi dulu, pas bayinya nangis itu kadang kalau di lapangan ya, itu langsung dilakukan, tetes gitu. Jadi pas menangis, gitu langsung tetesin, gitu. Jadi ya kasihan tapi ya sudah demi kebaikan dia sendiri juga gitu ya. Oke, kemudian, beberapa vaksin atau ya, obatnya itu bentukannya vial, tapi kadang vialnya itu vial kering. Jadi berupa bubuk masihan. Nah, kalau masih yang berupa bubuk, misalkan contohnya ini yang buat campak gitu ya, itu, kalian bisa lihat di sini tuh untuk yang dosisnya berapa, kemudian disuruh menambahkan pelarutnya tuh berapa, ya udah ikutin. Gitu ya. Kemudian baru supaya apa, supaya kalian nanti tidak harus yang menghitung lagi ini kalau kayak gini, kalau ini pelarutnya segini, kalau misalkan kadang, oh ya ini kan disuruh nambahnya 5 mili aja, ya udah kasih 5 mili. Jadi biar pas ngambil lagi itu udah nggak usah yang harus berpikir, "Ini aku harus ngambil berapa ya?" Kayak gitu. Jadi dilihat dulu, gitu ya. Kemudian, mmm, ya ini, cairan yang buat nambahin yang kalau misalkan vialnya vial kering gitu ya. Kalau misalkan vialnya sudah yang vial, basah atau yang ada cairan aja, ya udah langsung diambil aja buat vaksin gitu. Terus apalagi? Ya, nanti pokoknya kalau misalkan pas udah mulai praktikum, maksudnya praktik atau observasi yang di lapangan, apalagi nanti yang di bagian imunisasi, syukur-syukur nanti bisa yang di puskesmas misalkan yang di puskesmas kemudian ada yang bayi baru lahir itu lihat aja. Soalnya nanti ada satu yang, ketika kita memberikan vaksinnya itu tuh beda. Jadi nggak pakai yang jarum beginian, tapi memang dia yang langsung pakai, apa namanya, kayak plastik gitu, tapi ada jarumnya yang nanti tinggal gitu langsung dimasukkan, gitu juga ada. Nanti bisa kalian lihat, pas di lapangan gitu ya. Kemudian kalau saya jujur lebih suka pakai yang 1 cc ini, kalau buat, anak, bayi. Kenapa? Karena oh nanya pegel enggak? Mohon gantiin. Oke, mmm, kenapa? Karena lebih enak aja gitu kalau misalkan soalnya kan ada beberapa yang dia mintanya 0,05, contohnya yang BCG ya kalau nggak salah 0,05 cc. Nah itu kalau misalkan pakai yang ini enak, kalian tinggal lihat aja yang di sini, gitu ya, terus habis itu langsung diberikan gitu. Kalau misalkan yang 0,5 pun juga bisa ini pakai yang ini gitu. Kalau misalkan pakai yang 2 cc gini-gini sih sebenarnya nggak masalah juga karena lebih, masih masih terhitung juga lumayan mudah, tetapi, apa namanya, jarumnya itu kayak masih kegedean gitu loh kalau untuk ukuran, bayi sama anak itu kayak masih jarumnya masih gede gitu ya.
Kemudian nanti juga biasanya akan disiapkan jarum lagi untuk, diganti, gitu. Ya meskipun terkadang selama kita masih yang bisa mempertahankan teknik sterilnya, mmm, seringkali enggak diganti. Ya pokoknya kita lihat, situasi kondisi di sana, tapi gimana caranya kita memberikan, pelayanan yang optimal gitu ya, yang bisa mempertahankan teknik ya steril mana, yang non sterilnya mana, kayak gitu. Oke. Oke, kemudian, ya jangan lupa tadi ya, cuci tangan dulu, setelah cuci tangan kemudian pakai APD-nya, pakai handscoon-nya. Ini yang udah dipakai atau belum nih? Cukup nggak ya? Bismillah deh. Oh ya, besok kalau misalkan kalian istilahnya udah mulai yang praktek ke lapangan gitu, kalau saran saya, kalian mulai sekarang tuh mulai cek apakah kalian ada, tangannya aman kalau pakai lateks yang merek ini atau merek satunya gitu ya. Jadi biar memudahkan kalian nantinya kalau misalkan udah mulai praktik itu kalian udah sedia, handscoon-nya sendiri, gitu. Ya meskipun sebenarnya di rumah sakit kan, disiapkan ya, pasti ada lah. Tapi kayak, kadang ada yang sensitif gitu, kayak, ya contohnya saya aja gitu ya, itu kalau misalkan pakai lateks yang ada serbuknya, itu langsung gatal merah gitu. Sedangkan kita kan kadang kalau tindakan kan nggak cuman 1-2 menit aja langsung habis itu selesai gitu kan, kadang kan nggak seperti itu. Jadi, ya mungkin agak nambah sedikit tetapi paling tidak aman aja di kaliannya gitu ya. Jadi silahkan untuk, mulai sekarang kalau misalkan ada handscoon coba dicek, apakah kalian aman gitu, sama sekalian cek ukurannya, apakah ukurannya sesuai sama kalian gitu. Oke. Kemudian, ini tekniknya kan bersih ya, yang harus steril tuh yang bagian, jarumnya gitu nanti kalau ke bayi anaknya, "Bu, silahkan duduk." Ya, bayinya digendong, eee, in ya kalau bayi masih ini ya kayak gini ya, jadi, kepalanya tuh di sininya, jangan lupa kepalanya di sini. Nah, ya oke, anggaplah seperti itu. Hmm? Agak serem. Ya, makanya kita harus memastikan bahwa yang megang nanti, si orang tuanya itu beneran yang stabil ya. Kalau udah yang dari awal udah kayak, gimana ya, kayak gitu, atau enggak yang bener-bener emang udah kayak di awal tuh udah kayak yang, panik gitu, ya udah jangan dipaksa untuk yang megang si ibu. Kalau misalkan nggak ada si bapak, ya udah kalian yang pegang gitu ya, temennya yang pegang kayak gitu. Nanti kalau Diana basah banget nggak ya? Ya katakan misal ini ya, ini vialnya yang BCG katakanlah. Kemudian kok nggak ada. Oh ya sampai lupa saya. Ini cooler bag. Jadi kadang ada yang seperti ini, yang notabene dia bakal ada esnya gitu, biar dingin gitu buat naruh. Atau kadang kalau enggak itu yang modelan termos, atau yang buat kalau misalkan bakulan es lilin,
Tapi yang versi kecilnya itu termos kayak gitu, di bawahnya itu juga ada ice-pack gitu, kemudian di atasnya ada yang kayak sekatannya itu baru di situ ada apa namanya, vaksinnya. Jadi emang vaksin itu emang ditaruhnya di cooler, nggak boleh yang dia di apa namanya, di ruangan terbuka seperti ini, kecuali memang mau langsung dipakai. Gitu, ada waktunya gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya dibawanya pakai cooler gitu. Gitu ya. Jadi jangan heran kenapa kok ada ini, kenapa atau tapi nggak semua yang modelannya kayak gini. Jadi ada yang biasanya sih termos gitu. Kalau buat yang mudah dipakai aja, apa dibawa aja itu ada kayak gitu. Kemudian safety box-nya juga jangan lupa. Jadi setiap habis nggak bisa dibuka. Tutup, oke. Nah, jadi kalau misalkan setelah menggunakan ya langsung ditaruh langsung dibuang di safety box aja, lebih aman gitu ke kitanya. Oke, kemudian biasanya kalau misalkan ini masih baru gitu, dibuka gitu tapi lebih amannya sebenarnya itu pakai, alcohol swab kemudian di-swab dulu, ya. Kemudian setelah itu diambil sesuai dosisnya. Jadi kalau misalkan contohnya yang BCG itu kan 0,05, berarti ya segini aja. Gitu ya, ini kan 0,1 ya, jadi ya setengahnya. Makanya lebih enak pakai ini, kalau misalkan yang kayak BCG gitu. Tapi kalau yang lain, yang notabene 0,5 ya udah berarti diambilnya 0,5. Gini, kok 0,5. Gitu ya. Jadi bergantung sama dosisnya yang dianjurkan tuh berapa. Sekarang saya coba yang 0,05 dulu. Set. Nah, jangan membiasakan kalian kalau nutup ini apa namanya spet itu begini ya, cetek atau 2 tangan cetek gitu ya. Usahakan 1 tangan tapi jangan begini. Ya, takutnya apa? Kebablasan ketusuk. Itu yang bahaya. Ya. Nah, kemudian ini yang BCG ya. Kalau BCG itu subkutan. Jadi ketika nanti boleh kalian minta alcohol swab kalau kalian mau buat latihan yang lebih nyaman gitu ya. Kemudian katakanlah ini yang buat swabnya ya. Itu kalian bisa, permisi ibu ini dipegang tangannya seperti ini. Nah, di bagian lengan kiri itu dibuka seperti ini. Kemudian kalau bayi itu biasanya agak bukan dicubit ya kita bilang, agak apa namanya, ditekan sedikit gitu, sedikit aja nggak usah sampai banget gitu, diswabkan. Boleh dibuang atau enggak kalian boleh yang notabene mempersiapkan misalkan 1 lagi gitu ya, itu buat dipegang, itu buat nanti yang dibuat ngetap aja gitu. Kemudian nah, agak dicubit sedikit, kemudian kalau yang BCG itu berapa derajat? 10 sampai 15 derajat. Terus ya, set. Kemudian nanti kalau sudah langsung itu cuman didep aja. Jangan gini ya, ini nggak boleh kalau kayak gini. Ditekan-tekan banget terus jangan tuh nggak boleh. Itu ya. Nah, tapi aslinya nggak boleh kayak gini ya. Jadi kalau misalkan udah ya dibuang gitu, jangan dipakai lagi. Gitu. Oke, kemudian itu yang BCG. Nah, kalau sudah, ya sudah dijelaskan Ibu tindakannya sudah selesai. Nanti kalau misalkan ini memang ada benjolannya ya Bu, dan ini kurang lebih nanti
2 sampai 6 minggu itu bisa pecah sendiri, seperti itu. Nanti hasilnya kalau misalkan anaknya bisa terjadi demam, bisa lebih rewel dan sebagainya, itu silahkan dijelaskan ke ibunya biar nggak kaget gitu. Kemudian kalau misalkan, dirasa misalkan, eee, terjadi apa namanya, kayak kemerahan dan sebagainya, itu silahkan boleh dikompres tapi pakai air hangat. Ya, jangan dikompres pakai, air dingin atau bahkan mungkin digaruk atau mungkin dipuk-puk-puk gitu biasanya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi biarkan, hilang sendiri, maksudnya pecah sendiri gitu. Kemudian kalau sudah didokumentasikan dan sebagainya kayak gitu. Overall seperti itu kalau untuk yang vaksinnya di bagian lengan, atas. Itu yang BCG. Kemudian kalau yang polio, next yang BCG ada yang mau ditanyakan? Masih aman ya? Oke. Terus sekarang yang imunisasi polio. Nah, polio itu ada 2 ya, jadi ada yang oral sama ada yang OPV, ada yang injeksi gitu ya. Kalau yang oral itu biasanya dalam waktu, 1 bulan, 0 sampai 1 bulan. Kalau yang injeksi itu biasanya harus diberikan 2 kali sampai si anak itu usianya kurang dari 1 tahun, kayak gitu. Nah, oral injeksinya itu bisa diberikan pada rentetan usia 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, kayak gitu. Kemudian tapi seringnya kalau yang ini tuh, pakainya yang OPV, jadi yang oral. Kalau yang oral tuh modelannya seperti ini. Ini ya. Jadi ada, apa ya, stupa. Yang dipegang nanti bukan botolnya yang pas ketika diberikan ke bayinya, tetapi ini yang dipencet. Gitu, netes. Biasanya 2 tetes ya. Jadi misalkan bayinya diganti dulu, pegang anaknya orang dulu. Oke. Nah, ketika misalkan sudah, melakukan yang injeksi dan sebagainya atau misalkan bayinya, apa namanya, mengatupkan mulutnya itu kita bisa gini, "Mohon maaf ya Dek," gitu. Jadi agak dilihat gini sampai dia, kayak kayak Anda. Modelannya kayak, mulut lohan ya jadinya, oh gitu masih. Nah, kemudian habis itu diteteskan, 1, 2. Tapi bukan hanya 1, 2 gini aja ya, tapi kita beneran cek pas ketika kalian, eee, met men mejet ini tuh keluar nggak tetes gitu nggak? Kalau misalkan nggak, ya berarti diulang gitu ya. Jadi memang awalnya kayak gini dulu sampai dia, muncul di sini, kemudian habis itu diteteskan. Jadi 1, 2, sudah. Terus dimasukkan lagi ke cooler. Gitu. Polio sudah. Apalagi? Banyak ya imunisasi. Tapi mayoritas sama ya. Jadi kalau misalkan yang nanti IM, apalagi yang di paha, itu seringkali kita, sudutnya 90 derajat, intinya di situ. Berarti yang IM itu dia masuk si hepatitis B sama DPT ya? Hmm. Hepatitis B, hepatitis sama DPT sama kalau campak itu SC juga, oke. Nah, yang hepatitis atau yang BCG itu juga kurang lebih sesuai anjurannya itu juga 0,5, itu bisa pakai yang ini. Kalau kalian maksudnya kayak daripada nyari jarum yang harus kecil lagi gitu ya, itu biasanya kalau misalkan ada ya pilih aja yang kecil kayak gini, lebih enak sebenarnya. Tapi kalau misalkan adanya yang besar seperti ini, ya udah nggak apa-apa, cuman usahakan, jarumnya itu nanti kalian minta, ganti. Kalian ganti pakai yang kecil. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya usahakan ketika kalian mau melakukan vaksin ke anak gitu ya, itu sudah dipersiapkan dulu ininya sebelum ke anak, gitu. Biar nggak ada apalagi kalau anak yang dia memang sudah paham
maksudnya tahu kalau, ini tuh barang yang nanti akan menyakiti dia gitu ya. Jadi dipersiapkan dulu sebelum ketemu sama si anaknya. Itu bisa enak kalau kalian di suatu klinik, gitu ya. Tapi kalau di puskesmas yang notabene kadang antriannya banyak, ya pintar-pintarnya kalian agak menyembunyikan ketika kalian mau mengisi ini gitu. Itu kuncinya gitu ya. Nah, ketika misalkan, kalau saya terkadang itu lebih suka nanti pas misalkan sudah siap kayak gini, itu mainan dulu sama anaknya. Kalau nggak terlalu, rame antriannya ya, itu mainan dulu sama anaknya biar ngerasa kok ini tuh nggak sakit, cuma di ting tong kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak beneran ya ya senyamannya kalian gimana main sama dianya seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ini yang mana dulu? DPT dulu ya. Kayak di bagian kaki itu yang ini kan ini sama. Oke, kalau di bagian kaki kita pastikan dulu, kalau bajunya misalkan yang terusan seperti ini, itu dilihat apakah yang di bawah ini bisa kita, naikkan atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan susah, ya udah lepas aja, gitu. Tapi kalau misalkan, mudah, ya udah, senyamannya si bayi. Berarti senyamannya bayi dan kita, gitu ya. Jadi dinaikkan sedikit aja nggak masalah, gitu ya. Yang boleh dicat yang ini deh kayaknya. Oke. Nah nah, kalau semisal pada bagian kaki, gitu ya, kalau bayinya itu masih bayi yang dia belum bisa menyangga badan, itu sebenarnya sama sistemnya. Jadi gendongnya masih yang seperti ini, tetapi tangan di sini, kakinya begini. Jadi tangannya gini, gitu ya. Jadi areanya mau disuntikkan di sini, ya toh. Nah, tapi kalau misalkan pada bayi yang dia sudah bisa duduk gitu, pengennya duduk gitu ya sudah begini, ini begini. Posisinya duduknya begini, gitu. Paham ya? Nah, Mbaknya mau gimana? Terserah nyamannya gimana, duduk aja. Oke. Nah, kemudian siapkan juga tadi ya yang alkohol swab dan sebagainya, kemudian paskan di bagian sepertiga. Nah, kalau ini karena intramuskular ya, kalau bayinya yang notabene kurus, ya kita nggak tahu ya, kalau misalkan ada ya yang maksudnya kayak masih, terlalu kecil gitu ya, meskipun kadang umbul-umbul ya, kalau bagian pahanya gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa kok terlalu kurus, itu silahkan boleh agak eee, apa namanya, agak dicubit, apa ya, agak di iya, cubit ya. Ya, tapi bukan dicubit jiwit gitu enggak ya, tapi dicubit, biasa, dipegang, dikumpulkan gitulah istilahnya lemakannya. Tapi kalau misalkan bayinya itu yang bayi standar, apalagi yang embul-embul gitu, yang, apa namanya, gemuk gitu ya, itu diregangkan, gitu ya, agak direnggangkan. Kemudian swab. Kalau yang untuk yang IM itu 90 derajat. Suntik. Nah, bahaya ya ketika kita sudah ini kok ibunya masih gerak. Jadi silahkan langsung, "Bu, suntik ya, Bu? Sudah siap?" Gitu kan. Terus suntikkan, jangan lupa ditarik, dilakukan aspirasi dulu. Kalau ada darah, berarti kita salah tempat. Ya, kalau nggak ada darah aman, langsung suntikkan. Tapi kalau ada darah, itu harus dicabut, gitu ya. Katakan ini sudah semua ya, sudah masuk ya, takutnya nanti basah banget. Terus kemudian diangkat, set. Nah, jangan ketika kalian pas ngangkat, kan udah diajarin suntikan ya, di dasar, terus di KMB pasti udah ya. Jangan pas kalian narik, ini posisinya udah kalian dab gini, sakit. Jadi kalau yang misalkan sebelum narik itu, ini diletakkan di dekatnya aja, tapi nggak usah kalian tekan. Nah, nanti kalau sudah, kemudian, misalkan kalau yang dianu tuh biasanya ada yang kayak apa namanya, Hansaplast yang kecil gitu ya, yang berkarakter mungkin, atau itu bisa langsung dipasangkan, cetek,
gitu sudah, terus habis itu bilang ke ibunya kalau tindakannya sudah selesai, Ibu, nanti mungkin akan ada efek yang mungkin demam dan sebagainya, itu boleh, tidak usah khawatir, tidak usah, cemas seperti itu. Biasanya nanti kan akan ada diberikan beberapa itu ya, parasetamol dan sebagainya, itu nanti bisa dijelaskan. Kalau misalkan diberikan, kalau tidak, setidaknya kalau misalkan dirasa hangat, silakan dilakukan apa, kom kompres terlebih dahulu. Jangan lupa untuk minumnya dan makannya si adik, kayak gitu. Kuncinya di situ. Kurang lebih itu sama yang si apa tadi, DPT sama hepatitis, ya, kayak gitu modelannya. Kalau yang nah, semisal dilakukannya tuh bebarengan, terus gimana? Disuntik di tempat yang sama? Tidak, kanan kiri. Itu mana yang duluan, yang di kiri, kemudian suntiknya di kanan, seperti itu. Kemudian next yang campak ya, terakhir ya. Ya enggak? Terakhir campak kan? Oke. Kalau yang campak itu SC, modelnya di kanan, di lengan kanan atas. Soalnya kayak yang basic tadi kan yang kiri ya. Nanti bisa kalian cek ada nggak bekasnya. Saya sih masih ada. Oke, kalau yang di kanan, posisikannya ya kalau campak itu kan biasanya anaknya sudah agak gede ya, nggak yang di usia 3 bulan udah dikasih gitu kan, enggak. Jadi biasanya sambil posisi duduk kayak gitu. Duduk atau, kadang juga anaknya udah berani sendiri gitu ya. Jadi ya udah diposisikan duduk, kitanya pegangnya, tangan contohnya sorry ya Mbak, kamu jadi bocahnya dulu ceritanya. Agak kamu duduk, nah misalkan anaknya, pengen duduk sendiri, ya udah tinggal kita pegang kayak gini nanti di sini, misalkan yang disuntikkan di sini, itu kayak gini dipersiapkan itu gini. Itu boleh. Gitu. Atau enggak misalkan takutnya nanti kakinya nendang enggak ya gitu, kalau anak cowok biasanya, ya udah gini, terus ini gini. Ini posisinya gini, ini gini, gitu boleh. Karena kan dia udah gede ya, jadi nggak bisa yang kalau anak kecil kan nanti bisa diposisikan apa namanya, kitanya agak merengkuh sedikit gitu. Yang penting tidak menghalangi, area yang mau kita lakukan tindakan. Gitu. Nah, sekarang sih bayinya. Katakan ini sudah kita ambil caranya tadi ya, jadi swab dan sebagainya. Nah, semisal, apa namanya ini sudah diambil lebih dari 1 kali. Ininya loh. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, biasanya jarum itu boleh kita ganti. Gitu ya. Jadi diganti pakai yang baru, gitu. Boleh, silahkan, bisa. Yang penting adalah ini nggak dipakai buat berulang kali, intinya kuncinya di situ. Oke, kemudian kalau yang sebenarnya ini kalian udah pinter deh. Oke. Ya posisinya gimana Bu, nyamannya? Oke. Ya, di sepertiga berarti kalau misalkan kadang kalau kita bingung, kalau saya lebih suka gini, megang, sorry, di anak itu langsung dari puncaknya sini, kita pegang gini, 3 ruas jari, set. Terus ya udah sini kan gitu. Terus disuntikkan. Kadang kan kita masih bingung ya, areanya di mana ya? Di sini kah? Atau di sini kah? Atau di sini kah? Kayak gitu. Biasanya kalau saya biasanya lebih suka pakai ruas 3 jari gini, saya tempelkan tek gini dari yang atas, kemudian dari yang sini, ini tak giniin, set. Gitu, boleh. Disuntik beneran Mbak. Oke, jadi pada bayinya dibuka sedikit gini, tek, kemudian di-swab. Sudutnya 45 derajat. Ini boleh ya, kalau misalkan agak gendutan,
gendutan, itu boleh diregangkan sedikit. Tapi jangan sekali-kali setelah kalian nge-swab, itu kalian pegang tempatnya yang habis di-swab itu terus diginiin, enggak. Tapi langsung aja, yang tadi udah di-swab kan di sini, kalian memposisikan di antaranya, tangannya langsung agak diregangkan gini. Kemudian disuntikkan. Sampai selesai, kalau sudah, tarik, dep. Jangan diginiin, jangan kebiasaan kalian, biasanya lihat ya, itu habisnya gini langsung dinyul-nyul gitu, nggak boleh. Ya, sakit. Dah, buang. Terus habis itu diberikan penjelasan lagi ke ibunya, kalau sudah, ya sudah kita beres-beres. Kemudian mendokumentasikan, kalau ada yang kartu imunisasi atau buku KIA, itu ya sudah kita tuliskan di situ. Itu juga harus dituliskan, tanggalnya, kemudian itu termasuk yang imunisasi apa aja dan sebagainya, itu dituliskan di situ, gitu ya. Buang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya sudah, mau lagi juga nggak apa-apa, gitu. Prinsipnya adalah areanya, kemudian steril non sterilnya itu di bagian mana aja kalian sudah tahu ya, kan sudah nggak cuman sekali 2 kali ini kan untuk, ya kan gatel, nggak sekali 2 kali ini aja kalian, melakukan injeksi gitu ya. Prinsipnya tuh kurang lebih sama, jadi mana yang area yang memang harus disterilkan, mana yang tidak, kayak gitu. Sama nanti kalau sudah, ya intinya di situ, sama nanti pokoknya kalau setiap praktikum, gimana caranya dalam waktu menit kalian selesai. Dari mulai BHSP, cuci tangan dan sebagainya, mana yang bisa kalian paparkan gitu, itu yang paparkan supaya kalian bisa melakukan tindakannya itu sampai selesai gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke? Enggak juga, langsung aja nggak apa-apa. Yang penting adalah anak tidak dalam posisi demam biasanya. Ada beberapa yang memang ketika kita, melakukan vaksin itu kan bisa membuat efeknya kan anaknya jadinya demam gitu ya. Nah, biasanya kalau anaknya demam gitu nggak kita lakukan, gitu. Terus kalau misalkan oh ya yang BCG ya, BCG itu kan diberikannya kan dalam waktu 24 jam, 24 jam ketika bayi, lahir gitu ya. Tapi kita cek dulu kalau sampai telat, misalkan mungkin sebelumnya nggak sempat dilakukan, vaksin gitu kan, terus kemudian datang kayak gitu. Kadang kita tes dulu, biasanya dites dulu, tes Mantoux ya. Kalau misalkan dia positif, berarti kita harus segera melakukan rujukan. Takutnya dia sudah positifnya TB. Jadi harus melakukan pengobatan gitu. Tapi kalau misalkan masih yang negatif, ya udah diberikan, kayak gitu. Kemudian juga, kalian juga bisa baca di sini ya, kayak yang imunisasi hepatitis B juga gitu. Kalau misalkan nanti kita tahu biasanya oh ibunya nih ada riwayat penderita hepatitis B kayak gitu. Nah, kita cek HBsAg-nya gimana, positif atau negatif. Kalau negatif bisa langsung diberikan sesuai dosisnya, kalau misalkan positif ya ditunggu berapa jam? 12 jam setelah bayi lahir, yang kemudian suntikan keduanya di usia 1 sampai 2 bulan. Dan yang imunisasi ulangannya itu diberikan di 5 tahun kemudian gitu. Nanti kalian itu kalau mau ke rumah sakit, biasanya juga pasti akan diminta untuk melakukan, cek dulu HBsAg-nya, kemudian imunisasi. Itu. Jadi nanti kalau misalkan udah pakai yang imunisasi itu, silakan nanti kartunya jangan sampai hilang karena nanti akan ada pengulangan. Gitu ya. Terus ya saya kan hitungannya kan, nggak tahu sih kalau sistemnya di Undip gimana, kalau di tempat saya dulu yang swasta dulu kan karena bayar jadi kita harus ingat, nggak boleh sampai kartunya hilang karena nanti ada cek pengulangan dan sebagainya sampai nanti di akhir juga dicek lagi HBsAg-nya apakah vaksinnya itu sudah, clear atau belum, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Iya?
Oh iya, silahkan. Maaf Nas, izin bertanya. Hmm? Perkenalkan nama saya Fatia Maulida. Saya izin bertanya Nas. Tadi kan ada Nas jelasin ada imunisasi BCG sama yang campak ya. Itu kan sama-sama subkutan ya Nas. Tapi kenapa yang di BCG itu sudutnya 10 sampai 15 derajat sedangkan campak itu 45 derajat padahal sama-sama subkutan. Terima kasih Oke, Nas. thank you. Oke, nah, kalau saya bilang sesuai prosedurnya gitu ya. Tapi sebenarnya gini, kalau yang untuk BCG itu lebih kalau saya itu lebih melihatnya itu gini, BCG itu kan diberikannya pada bayi yang usianya masih kecil ya, 0 sampai berapa? 1 bulan, 0 sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, di mana jaringannya itu lapisan kulitnya itu belum terlalu yang kalau misalkan pada campak. Campak itu kan usia 9 bulan ke atas kan baru diberikan. Jadi jaringannya itu masih yang kalau kita lihat apa namanya, lapisan dermis, epidermisnya epidermis, dermis sama hipodermisnya itu belum yang apa namanya, lapisannya belum yang terlalu apa kalau kita bilang jaraknya tuh belum terlalu besar gitu loh. Jadi kalau misalkan pada bayi yang masih 0 sampai 1 bulan itu memang kita tuh merasanya kayak itu tuh IC gitu loh, IC. Apa namanya, kayak intrakutan tapi bukan intrakutan, tapi lebih ke dalam lagi. Jadi subkutan namanya, cuman memang karena usianya itu masih di bawah 2 bulan kan kalau nggak salah, itu jadi kita harus sudutnya itu masih yang 10 sampai 15. Karena kalau misalkan lebih dari itu, takutnya kita malah masuknya lebih dalam, jadinya lebih kayak ke IM, intramuskular, seperti itu. Apakah bisa diterima Mbak Fathia? Oke, terima kasih banyak Nas. Ya, sama-sama. Jadi kita lihat lagi ya, kayak, kalau kita mau memberikan suntikan pada IMSC, kita lihat selain usianya, itu juga kita harus melihat kondisi tubuhnya. Contohnya, kalau yang disuntik saya sama dia, beda toh, lemaknya banyakan saya toh, berarti kalau yang saya harus diregangkan. Kalau punya Masnya mungkin agak dicubit sedikit, kayak gitu. Jadi kita harus lihat posisi atau, medan kita bilang, medan tempat injeksi yang mau kita lakukan injeksi itu orangnya seperti apa. Kalau orangnya memang sangat overweight atau obes yang dia besar sekali, gemuk sekali, ya harus diregangkan atau bahkan mungkin jarumnya pun mungkin kita akan mencari jarum yang agak besar, bukan lubang yang besar ya, tapi memang yang lebih panjang gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan untuk kita itu diberikannya pakai yang jarumnya segini. Intinya kayak gitu, gitu ya. Apakah sudah jelas? Sudah? Sudah Nas. Oke. Oke, kalau sudah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada karena waktunya sudah mepet ya, jadi saya cukupkan sekian dari saya, nanti silahkan untuk segera merapat ke kelas F401. Ya, oke saya tunggu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.